Polisi penembak pelajar hingga tewas ternyata belum jadi tersangka. Aibda Robik Zainuddin, pelaku penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang, hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun telah ditahan oleh Polda Jawa Tengah, status hukum Robik masih dalam tahap pemeriksaan. Kombes Pol Artanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, menjelaskan bahwa penetapan tersangka baru dapat dilakukan setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan setelah kasus naik ke penyidikan. Saat ini, Aibda Robik masih dalam status terperiksa, ungkap Artanto. Robik saat ini ditempatkan secara khusus di bidang Propam Polda Jateng. Yang bersangkutan masih terperiksa tetapi sudah ditahan secara khusus terkait kasus penembakan tersebut, tambahnya. Artanto mengungkapkan bahwa Robik menjalani 2 proses pemeriksaan, yaitu terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan tindak pidana. Proses ini mencakup sidang kode etik internal dan tindak pidana yang akan dijalani secara paralel. Keduanya bisa berjalan paralel. Proses kode etik profesi dan tindak pidana sama-sama berjalan, tegasnya. Keluarga korban, yang diidentifikasi sebagai GR, telah membuat laporan resmi ke Polda Jawa Tengah pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga korban, untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut. Setelah laporan diterima, kami langsung memulai pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk keluarga korban, jelas Artanto. Warga kompak bantah pelajar yang tewas ditembak polisi gabung gangster. Kasus polisi tembak mati pelajar SMKN 4 berinisial GRO, 17, melibatkan pula 2 korban lainnya yakni AD, 17, dan SA, 16. Ketiganya merupakan teman satu sekolah. GRO tercatat sebagai siswa kelas 11, jurusan teknik mesin, SA kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik, dan AD kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Ketiganya dituding polisi masuk kelompok gangster. Namun tudingan itu dibantah oleh sejumlah warga tempat tinggal para korban. Seperti bantahan dari Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Tugu, Aris Widarto. Dia membantah SA yang merupakan warganya adalah anggota gangster. Dia anggota gangster tidak benar, katanya, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Menurut dia, SA adalah anak baik, aktif mengaji dan jarang keluar malam. Dia juga aktif membantu orang tuanya berjualan kerupuk keliling. Ayahnya sopir, ibunya penjual kerupuk, bebernya. Alibinya itu diperkuat oleh sikap SA di kampungnya yang tidak pernah terlibat kenakalan. Tidak pernah terlibat kenakalan di lingkungan sekitar, ungkapnya. Hal yang sama diungkapkan warga di lingkungan tempat tinggal AD. Para warga heran AD malah disebut gangster. Dia bukan kreak atau gangster, kata Ketua RT 6 RW 5 Ngalian, M. Wakimin. Wakimini mengatakan, AD tidak pernah terlibat kenakalan remaja di lingkungan sekitar. Sebaliknya, dia aktif di kegiatan remaja masjid dan perkumpulan warga. Saya tidak pernah melihat dan mendapatkan laporan kenakalan dari AD ini. Dia hidup seperti remaja pada umumnya, ungkapnya. Rencana bentuk tim pencari fakta Ketua Lembaga Bantuan Hukum, LBH, penyambung titipan rakyat, LBH Petir. Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, berencana bakal membentuk tim pencari fakta. Tim ini dibentuk untuk merespon ketidakpuasan publik terhadap jawaban dari Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar yang menyatakan 3 anak yang ditembak 1 diantaranya meninggal dunia karena melawan dan membawa senjata tajam. Alasan itu digunakan polisi untuk mengambil tindakan tegas sampai ada korban meninggal dunia, katanya. Selain itu, tim akan dibentuk karena polisi terkesan menutupi kasus ini. Saya punya penilaian seperti itu, terkesan menutupi, padahal saya hanya mau melakukan pendampingan dan investigasi supaya kasus ini terang, katanya. Terkait para korban masuk kelompok gangster, pihaknya sudah menelusuri ke sekolah untuk meminta keterangan dari guru dan teman korban. Fakta di lapangan, ternyata tidak ada catatan kenakalan dari korban selama bersekolah. Kemudian Koordinator Bimbingan Konseling, BK, tidak ada catatan pelanggaran kenakalan dari ketiga korban. Teman-teman satu paskibra juga menilai baik.
Teman satu kelas menyatakan hal serupa. Akhirnya tudingan korban adalah gangster sangat membuat mereka kaget, bebernya. Pernyataan tak jauh berbeda diungkapkan oleh ketua RT di masing-masing tempat tinggal korban. Zainal mengaku, para keluarga korban masih ketakutan sehingga tidak bisa menerima tamu. Dia juga tidak tahu mengapa warga sampai ketakutan. Kedua orang tua, Sa dan Ade, tidak siap ditemui. Katanya supaya surut dulu, katanya. Meskipun begitu, pihaknya masih akan terus berusaha melakukan pendampingan kepada para korban secara gratis. Saya mau bikin surat kuasa saja kesusahan karena identitas korban belum jelas, ujarnya. Zainal meminta kepada Kapolri supaya mengusut tuntas kasus ini supaya bisa terang benderang. Begitupun lembaga lainnya seperti Komnas HAM, Komnas Anak, Komisi 3 DPR RI untuk turun ke Semarang mengusut tuntas supaya terkuak apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Untuk Kapolrestabes Semarang semisal anak buahnya yang salah tidak sesuai SOP ya tolong ditindak tegas. Supaya institusi baik, ayo cintai Polri dengan cara bersih-bersih institusi Polri. Jadi misal ada anggota salah sikat saja, tandasnya. Terkuak pangkat oknum polisi yang tembak pelajar hingga tewas. Seorang polisi berinisial Aibda RZ diamankan setelah menembak seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah. Korban GRO, 16, mengalami luka tembak pada pinggul dan dinyatakan tewas di RSUP Dr. Karyadi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengatakan proses pemeriksaan terhadap Aibda RZ dilakukan Paminal Propam Polda Jateng. Ditahan, lagi diperiksa Paminal, dia anggota Polrestabes Semarang, bebernya, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Kepemilikan senjata api Aibda RZ juga diselidiki. Kita sedang melakukan pendalaman kepada anggota dan tentunya anggota yang melakukan tindakan kepolisian, penggunaan alat kepolisian, katanya. Artanto menegaskan Aibda RZ akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam mendapatkan sanksi etik. Ini nanti dilakukan pendalaman Propam, soal prosedur etika. Sedang dilakukan pemeriksaan, imbuhnya. Hasil tes kesehatan menunjukkan Aibda RZ tak terpengaruh narkoba hingga alkohol. Pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, dilakukan prarekonstruksi penembakan di sejumlah TKP. Sebanyak 4 siswa yang terlibat tawuran dihadirkan. Prarekonstruksi ini dilakukan di 3 lokasi. Ada 4 orang yang dihadirkan dari 2 kelompok gangster Seroja dan Tanggul Pojok. 1 dewasa, 3 di bawah umur, tandasnya. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, mengatakan korban ditembak oknum polisi saat terlibat tawuran dengan geng lain. Irwan menjelaskan korban merupakan anggota kelompok gangster, Pojok Tanggul, yang terlibat tawuran dengan gangster, Seroja. Kami sedang menunggu hasil visum dari rumah sakit. Tampaknya memang ada luka tembak, ungkapnya, Senin. Oknum polisi yang melakukan penembakan diserang kedua kelompok gangster saat membubarkan tawuran. Saat anggota melintas, melihat 2 kelompok tawuran, ia mencoba melerai. Namun, anggota itu malah diserang hingga akhirnya mengambil tindakan tegas, tuturnya. Pihaknya belum dapat mengungkap identitas oknum polisi yang melakukan penembakan karena masih diamankan Paminal Propam untuk pemeriksaan. Anggota tersebut sudah diamankan. Perannya dalam insiden ini sedang diperiksa oleh Paminal, tandasnya. Korban yang terkena tembakan dievakuasi ke rumah sakit oleh lawan tawurannya. Identitas korban baru diketahui sekitar pukul 10 pagi. Hal ini karena yang membawanya ke rumah sakit adalah lawan tawurannya, sambungnya.